Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lila Denayu Yustian, NIM 20201018031233. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu penerimaan negara. Apa sih penerimaan negara? Penerimaan negara adalah pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai serta menjalankan setiap program-program pemerintahan. Lalu apa bedanya dengan pendapatan negara? Jadi penerimaan negara yaitu uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi semua pendapatan negara belum tentu loh termasuk penerimaan negara. Dengan kata lain, setiap penerimaan negara belum tentu merupakan pendapatan negara. Menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan negara dibagi menjadi dua, penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi tiga, ada pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan penerimaan luar negeri yaitu pinjaman program dan pinjaman proyek. Mari kita bahas satu persatu. Pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang, atau pemungutannya dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung dari pembayarnya. Jenis-jenis pajak di Indonesia ada dua. Pertama, pajak pusat. Contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu pajak daerah. Yang termasuk dalam pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel dan restoran atau PHR, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak bahan bakar. Selanjutnya, ada penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi PNBP yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Beberapa objek yang termasuk dalam PNBP yaitu pertama, penerimaan SDA. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas atau migas dan non-migas. Dua, kekayaan negara yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN. Ketiga, PNBP lainnya. Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan barang milik negara atau BMN seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan. Keempat, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Selanjutnya, hibah. Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam, hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN.
Jenis-jenis penerimaan hibah ada 6, yaitu pertama, hibah terencana atau DRKH. Hibah yang dilaksanakan lewat mekanisme perencanaan dituangkan dalam daftar rencana kegiatan hibah atau DRKH. 2. Hibah langsung atau non-DRKH. Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Ketiga, hibah melalui KPPN. Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendara Umum Negara atau BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Keempat, hibah tanpa melalui KPPN. Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN atau KPPN. 5. Hibah dalam negeri. Hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya, serta perorangan. 6. Hibah luar negeri. Hibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia, serta perorangan. Itu tadi penerimaan dalam negeri. Selanjutnya penerimaan luar negeri. Penerimaan luar negeri dibagi menjadi 2. Ada 1 pinjaman program. Pinjaman program yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan. Kedua, pinjaman proyek. Pinjaman proyek yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besar pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebijakan pendapatan negara. 3. Kebijakan pembangunan ekonomi. 4. Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Serta 5. Kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA Migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, dan lainnya. APBN. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN yaitu 1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa sejalan dengan lancar. 3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi,
Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Indonesia. 5. Fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 6. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 30 November 2020, defisit APBN mencapai 883,70 triliun atau 5,60% terhadap PDB, di mana keseimbangan primer sebesar negatif 582,73 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 1.104,81 triliun rupiah. Kesimpulannya, pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Hal ini bisa kita lihat pada tabel ini. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN, yakni sebesar 1.444,5 triliun rupiah. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai penerimaan negara yang sebelumnya sudah saya dapatkan pada kelas reguler teori ekonomi publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.